keperluan negara ini jauh lebih penting dibandingkan dengan sekedar nama Mahfud MD, Ma'ruf Amin, dan sebagainya. Pak Jokowi menjelaskan, ya peristiwanya dihadapkan pada situasi serba sulit. Clear Pak Jokowi mengatakan sampai kemarin sore memang sudah saya perintahkan mengerucut satu Pak Mahfud dibuatkan ini. Tapi tidak sudah sore partai-partai datang mengajukan calon-calon sendiri-sendiri yang berbeda. Sudah mulai ngerti, oh di sini saya udah mulai. Masih ada yang main-main, saya gigit sendiri kaki. Yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya sudah mulai ngerti ya, oh di sini saya. Saya kan bukan ketua partai, sementara ini koalisi harus ditandatangani, kata Pak Jokowi. Lalu saya katakan, Bapak tidak salah, saya bilang. Kalau saya jadi Pak Jokowi mungkin saya melakukan hal yang sama, saya bilang. Oleh sebab itu, ya Bapak tidak usah merasa bersalah, saya bilang. Saya terima ini dengan ikhlas, negara ini harus berjalan, saya bilang. Mari kita maju ke depan. Menjadi presiden seperti Jokowi memang tidaklah mudah. Ia bukan seorang ketua umum partai, bukan pula seorang yang memiliki harta kekayaan berlimpah. Ia dapat duduk di kursinya seperti sekarang ini semata-mata hanya bermodalkan kepercayaan yang diberikan sebagian besar rakyat kepadanya. Tentu karena ia sederhana, jujur, dan juga merakyat. Dan Jokowi nampaknya menyadari betul keadaan itu, bahwa ia dapat terpilih menjadi pemimpin tertinggi di negeri ini bukan karena kekuatan, kemampuan, dan pengaruh politiknya. Sebab sesungguhnya ada banyak orang yang jauh lebih kuat, lebih mampu, dan memiliki pengaruh politik yang jauh lebih besar daripada yang ia miliki. Lihatlah kesehariannya, begitu sederhana. Anak-anaknya jauh dari hiruk-pikuk istana. Mereka punya kesibukannya masing-masing. Mereka tidak merecoki sang ayah dengan berbagai macam permintaan memanfaatkan kekuasaan dan pengaruhnya yang begitu besar. Anak-anaknya hidup mandiri. Anaknya tidak pernah berpikir untuk mendompleng sang ayah. Kenapa? Karena Jokowi sadar betul ia berasal dari rakyat biasa, dan nantinya setelah ia pensiun, ia akan kembali menjadi rakyat biasa. Maka, selagi ia diberi amanah memimpin negeri ini, ia berusaha keras menjaga amanah itu dengan cara mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera bagi 260 juta lebih rakyatnya. Tapi untuk mewujudkan mimpi besarnya itu, ada jalan yang cukup terjal dan berliku yang harus ia tempuh, serta begitu banyak rintangan dan tantangan yang ia mesti taklukkan. Salah satu hambatan terbesarnya adalah adanya gerombolan penjahat, gerombolan para bajingan yang tanpa henti berusaha menjeratnya kala ia bekerja keras demi rakyatnya. Siapa mereka? Mungkin kita berpikir mereka adalah kelompok ekstremis kanan yang kita kenal dengan sebutan kadrun itu, atau mungkin partai oposisi seperti PKS atau Demokrat. Bukan. Mereka hanya gangguan kecil saja jika dibandingkan dengan gerombolan bajingan itu. Lalu siapa? Mereka ada di sekitar Jokowi. Mereka orang-orang dekat Jokowi. Mereka ini yang sesungguhnya menjadi penghambat langkah Jokowi untuk berlari kencang membawa bangsa ini mengejar ketertinggalannya dari negara-negara yang sudah maju. Mereka pula yang menjadi penghalang bagi Jokowi untuk menuntaskan visi besarnya untuk menjadikan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. Untuk membuktikannya, mari kita mundur sejenak ke belakang, ke masa sebelum Pilpres 2019 dihelat. Sebagai seorang calon presiden, sejatinya Jokowi memiliki hak penuh untuk menentukan siapa yang akan menjadi calon pendampingnya. Dan Jokowi telah melakukan itu. Ia akhirnya memilih Mahfud MD, sang ahli hukum tata negara itu, sebagai calon wakilnya. Namun, entah karena alasan apa, pada detik-detik terakhir, nama Mahfud MD cawapres pilihan Jokowi itu tiba-tiba diganti dengan Ma'ruf Amin. Semua orang terkaget-kaget. Ada apa? Sebab baik TKN pun koalisi parpol pendukung Jokowi tidak ada memberi keterangan tentang hal itu sebelumnya. Hingga akhirnya jadilah Ma'ruf Amin duduk sebagai wapres. Dan lihatlah,
Setelah 8 bulan Ma'ruf Amin menjabat sebagai wakil presiden, apa yang ia sudah kerjakan? Hampir tidak ada. Hanya sekali-kali saja ia muncul. Dan anehnya, setiap kali muncul, sebanyak itu pula ia menyampaikan pernyataan-pernyataan kontroversial. Ia seperti tidak paham apa tugas pokok dan fungsinya sebagai wapres. Saya melihat hanya ada 2 hal saja yang ia benar-benar pahami, tentang pesantren dan ekonomi syariah. Begitupun pada masa pandemi saat ini. Entah di mana Ma'ruf Amin berada, kita tidak tahu. Setidaknya ketika masa FPI dan HTI berdemo menolak RUU HIP beberapa waktu lalu, ia semestinya muncul mendinginkan suasana. Sebab kedua ormas radikal itu bukanlah sesuatu yang asing baginya. Ia bahkan pernah menjadi bagian dari mereka. Tapi sayang, ia tidak melakukannya. Ia lebih memilih diam melihat aksi para pengerongrong Pancasila itu. Apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa jika seandainya gerombolan bajingan itu tidak terlalu jauh mengintervensi penentuan cawapres Jokowi ketika itu, maka kita tidak akan melihat ada wapres yang begitu pasif seperti yang terjadi saat ini, di mana Jokowi dibiarkan bekerja sendiri. Sementara sang wapres entah kerja apa, kita tidak tahu. Pertanyaannya sekarang, kenapa Mahfud MD harus batal jadi cawapres kala itu? Nampaknya ada pihak yang ketakutan. Jika seandainya Mahfud duduk sebagai wapres, maka namanya akan makin besar. Ia akan semakin populer. Pun elektabilitasnya akan makin tinggi. Dengan begitu, ia akan menjadi salah satu sosok yang paling berpeluang melanjutkan estafet kepemimpinan dari Jokowi. Tentu, hal itu sangat tidak diinginkan oleh gerombolan bajingan itu, sebab mereka punya skenario lain untuk Pilpres 2024 nanti yang kelihatannya telah disusun sejak dari sekarang. Bahwa telah ada sosok capres yang sedang dipersiapkan. Coba pula kita hubungkan dengan masuknya Prabowo ke dalam kabinet. Urgensinya apa? Bukankah sesungguhnya tanpa kehadiran Gerindra, partai koalisi pendukung Jokowi sudah cukup gemuk? Lalu, lihat pula kinerja menteri-menterinya, khususnya Menteri Kelautan dan Perikanan itu. Apa yang sudah ia kerjakan selain pelongok-pelongok serta merusak hal-hal baik yang sebelumnya telah dikerjakan dengan susah payah oleh pendahulunya, Susi Pujiastuti? Tapi apa boleh buat, Jokowi harus manut. Ia tidak berdaya menolak permintaan gerombolan penjahat itu. Sebagaimana di awal tadi saya menerangkan bahwa Jokowi bukan ketua umum partai, sehingga ia mau tidak mau ia harus tunduk kepada para penguasa partai itu. Akibatnya apa? Susi Pujiastuti yang kinerjanya cukup membanggakan itu terpaksa harus tercampak. Kemarahan Jokowi pada sidang kabinet paripurna di Istana Negara 18 Juni 2020 lalu juga tidak terlepas dari ulah para gerombolan bajingan itu. Jika saja mereka memiliki perasaan yang sama dengan Jokowi untuk membangun dan memajukan bangsa ini, maka kader-kader terbaiklah yang akan diutus untuk menjadi pembantu Jokowi. Namun kenyataannya kan tidak begitu. Bukan sosok terbaik, berintegritas, dan memiliki kemampuan mumpuni yang diutus, tapi mereka yang dekat dengan penguasa partai, mereka yang dapat diajak bermain mata untuk berkong kali kong memainkan anggaran. Ulah para gerombolan bajingan itu telah menjerat Jokowi untuk bekerja cepat membawa bangsa ini terbang tinggi. Kemarahan Jokowi pada sidang kabinet paripurna di Istana Negara 18 Juni 2020 lalu juga tidak terlepas dari ulah para gerombolan bajingan itu. Jika saja mereka memiliki perasaan yang sama dengan Jokowi untuk membangun dan memajukan bangsa ini, maka kader-kader terbaiklah yang akan diutus untuk menjadi pembantu Jokowi. Namun kenyataannya kan tidak begitu. Bukan sosok terbaik, berintegritas, dan memiliki kemampuan mumpuni yang diutus, tapi mereka yang dekat dengan penguasa partai, mereka yang dapat diajak bermain mata untuk berkong kali kong memainkan anggaran. Ulah para gerombolan bajingan itu telah menjerat Jokowi untuk bekerja cepat membawa bangsa ini terbang tinggi.